thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya tentu yang belajar bukan hanya antum, tapi kami sendiri juga sebetulnya masih belajar. Jadi sebelum kami ngisi kajian pasti kami belajar lagi. Jadi sebetulnya di sini kita semua sama-sama belajar. Saya juga belajar, kemudian menyampaikan materi ke antum itu juga sebetulnya belajar. Ya belajar yang paling baik adalah ketika kita mengajar. Murojaah yang paling baik adalah ketika kita mengajar. Maka sebetulnya kita sama-sama belajar. Nah, Bapak, belajar itu ada hasilnya, tetapi seseorang tidak bisa mendapatkan hasil belajar kalau belajarnya cuma sekali dua kali. Hafal Quran itu ada hasilnya, tapi nggak mungkin kita masuk sekali dua kali kemudian selesai terus mau jadi hafid Quran, itu nggak bisa. Semuanya butuh istiqomah, semuanya butuh usaha terus menerus. Belajar apapun itu, belajar dagang misalnya, Pak Herman, nggak mungkin dagang buka sehari nggak laku terus besok nggak buka lagi, ya nggak jadi warung. Terus apa lagi, Pak? Ya Pak, ya pokoknya apapun, kalau antum cuman buka sekali, nah, misalnya kopi Pak Bayuni, berapa lama butuh sampai antum besar? 4 tahun. Nah 4 tahun. Kalau buka sebulan, wah udahlah kopi saya nggak laku, ya udah nggak jadi jualan kopi. Butuh waktu lama. Begitu juga dengan belajar. Kalau sebulan kita cuma tahan masuk sekali dua kali, terus udah capek, terus pengen hasilnya nanti, ya itu nggak akan dapat. Kapan dapat hasilnya? Ya nanti ketika sudah sampai titik Allah bilang cukup, nah ini kita akan merasakan hasilnya. Dan tidak penting kita selesai hafalan Quran sekarang, yang penting bagaimana kita mati kita sedang hafal Quran, itu finish yang sangat baik. Maka sekarang bapak-bapak sekalian, ini nasihat untuk saya juga, terutama supaya jangan berhenti belajar dan bersyukur kita punya teman di sini yang saling satu pemikiran, ya saling mengingatkan. Itu sebuah nikmat yang sangat besar ketika seseorang dipertemukan dengan teman yang mengingatkan dia untuk kembali kepada Allah. Maka kalau sudah dipertemukan dengan teman yang baik, ya pegang erat-erat, jangan dilepaskan atau jangan kita melepaskan dari mereka. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang mengajak kepada Rabbmu pada pagi dan sore hari, ya. Dan ini perintah dari Allah untuk kita bersabar membersamai orang-orang yang sama-sama belajar. Nanti hasilnya juga akan indah. Dan kita tahu, tentu kita tidak ingin hadis ini terjadi pada kita. Apa? Kalau ada seseorang masuk surga, lalu dia mendapati di surga dia sendirian, teman-temannya nggak ada di surga. Ternyata begitu dicari teman-temannya masuk neraka, tentu kita nggak pingin. Jangan sampai kita bilang ke teman, besok kalau kamu masuk surga, di surga nggak ada saya cari. Jangan. Di neraka itu mengerikan. Jangan sampai kita bilang kalau saya masuk neraka kamu cari saya. Jangan sampai kita bilang kalau saya masuk neraka. Pokoknya jauh-jauhkan itu pikiran. Tapi kita tahu hadisnya Nabi, kalau orang masuk surga dan dia kehilangan sahabatnya dulu, dia akan cari ke neraka dan dia akan minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat, lalu orang ini akan dikeluarkan. Jadi inilah faedah, keuntungan seseorang bersama jamaah, seseorang bersama kelompok yang baik adalah dia akan dapatkan manfaat di dunia dan dia juga mendapatkan manfaat di akhirat. Yang terakhir adalah kita harus istiqomah, ya pelan-pelan kita terus memperbaiki diri, sama-sama belajar. Insya Allah nanti akan mendapatkan hasilnya. Kalau tidak di sini, ya setelah kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.